Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pada kali ini kita akan bahas hukum 7 alif, sakta, dan hamzah wasal, dan otomatis pasangannya hamzah qata' dalam Al-Quran. Kita mulai langsung. Jadi dalam Al-Quran itu ada 7 alif yang mana ketika tingkah wasol itu dibaca pendek dan ketika waqaf dibaca panjang. Yaitu yang pertama setiap lafadz ana, dhamir ana. Lafadz ana yang mempunyai makna saya itu tidak dibaca panjang ketika wasol, tapi dibaca panjang ketika waqaf ya. Kalau dalam buku saya ini tulisannya dibuang ketika mengucapkan dalam tingkah wasol dan menetapkan alif ketika tingkah waqaf seluruh bacaan Al-Quran. Ya, contohnya wama ana, ya, alhaakumut takatsur. Bukan itu apa? Contohnya misalkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, kita lihat misalkan dalam Maktabah Syamilah ini ada nanti atau di sini saja kita lihat tulisannya setiap lafadz ana dalam Al-Qur'an ya. Kita lihat di sini misalkan surat At-Takatsur, surat Al-Haqqah ini. Nah ini lafadz ana. Di sini kalau dalam Al-Quran baik itu mushaf Indonesia atau mushaf Madinah itu nanya ada tulisannya di atasnya alif ada tanda bulat. Ini bukan sukun tapi tanda kalau alif itu tidak dibaca panjang. Ini khusus untuk lafadz ana tidak dibaca panjang ketika wasol, tapi kalau berhenti misalkan kita ingin meneruskan kalimat wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana. Nah, itu berhentinya di situ. Kalau berhenti. Kalau sambung wala ana 'abidum ma 'abadtum. Seperti itu ya. Jadi kita lihat dalam mushaf Indonesia juga sama. Misalkan kita lihat di sini. Kan kita cek ya surat Al-Kafirun. Nah, di sini kita lihat tulisannya bagaimana? Tulisannya sama dengan mushaf Madinah untuk hal ini saja. Bukan hal ini saja. Ada untuk hal ini sama. Nanti beberapa kalimat itu berbeda. Ya, kita lihat di sini. Nah, kalimat ana juga ada tanda itunya apa? Bulat di atasnya. Nah, ini menunjukkan kalau alif di situ tidak dibaca panjang. Nah, ini saya besarkan lebih jelas lagi ya. Selanjutnya hamzah ya. Alif yang tidak dibaca panjang ketika wasal tapi dibaca panjang ketika waqaf adalah ini lafadz lakinna dalam surat Al-Kahfi. Lakinna huwallahu rabbi. Nah, kalau kita lihat dalam mushaf Kemenak maupun dalam mushaf Madinah juga ada tanda bulatnya di alifnya. Lafadz az-zununa dalam surat Al-Ahzab. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi az-zununa. Ini panjang. Kalau dibaca waqaf ini akhir ayat. Tapi kalau dibaca terus ya pendek ya. Nah, kita lanjutkan yang keempat dalam surat Al-Ahzab, Ar-Rasulah. Ini harus diperhatikan. Yaitu kalimat Ar-Rasulah. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ini dibaca panjang karena waqaf. Tapi kalau dibaca wasal maka dibaca pendek. Kita langsung saja lihat nanti ini kan surat Ahzab tiga-tiganya, maka nanti setelah ini kita lihat mushaf aslinya ya. Lafadz sabila dalam surat Al-Ahzab ya. Wa qalu rabbana inna
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Ini adalah tulisan Word, jadi nggak bisa sesuai dengan mushaf, tidak ada tanda mad lazim, mad jaiz, tidak ada tanda bulatnya di atasnya karena ini bukan memang tulisan mushaf ya. Kalau tulisan mushaf ini adalah tulisan tangan, ya, ini juga tulisan tangan. Kita langsung lihat dalam surat Al-Ahzab tadi ayat 10, 66 dan 67. Nah, kita lihat ke Word aja, mushaf Kemenak ya. Di sini lebih mudah untuk menampilkan mushaf karena kita pakai aplikasi mushaf Kemenak in Word. Surat Al-Ahzab juz 21 ya. Kita lihat ayat 10. Nah, ini ayat 10 kita langsung tampilkan di sini. Nah, di sini wa tazunnuna billahi dzununa. Ada tanda bulatnya di atas nun. Coba kalau kita sambung dengan ayat setelahnya. Misalkan wa tazunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal mu'minun. Nah, nanya enggak panjang karena diwasolkan, disambung. Lalu kita langsung menuju ke ayat 66 ya. 66 dan 67. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini juga tidak panjang kalau disambung. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Panjang. Tapi kalau disambung وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Dibaca panjang karena waqaf. Kalau disambung فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب. Nah, seperti itu cara membacanya. Selanjutnya yang keenam adalah dalam surat Al-Insan ya. Qawarir yang pertama, bukan qawarir yang kedua. Qawarir yang kedua ini selalu dibaca pendek. Langsung saja kita menuju ke mushaf Kemenak aslinya ya. Yaitu surat Al-Insan ayat 15-16, juz 29. Kita lihat di sini ya, menuju ke surat Al-Insan. Ya, ayat 9. Nah, kita lihat di sini ayat 15-16 ya. Ayat 15-16. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Di sini meskipun ada tanda tidak fungsi ya, ada tanda suku tanda bulat ini jangan terkecoh, bukan berarti dua-duanya tidak panjang. Yang tidak panjang selalu nggak panjang yang kedua. Tapi yang pertama tadi dibaca panjang ketika waqaf, pendek ketika wasol. Jadi kalau kita baca panjang kanat qawarir min fiddah. Nah, gitu ya. Kalau berhenti sama kanat qawarir pendek terus, berhenti atau sambung tetap pendek. Kalau ini berbeda. Kalau panjang, kalau dibaca waqaf berhenti itu panjang, kalau terus pendek ya. Kita lanjutkan lagi ke yang ketujuh, yaitu salasil. Ya. 7 alat yang kedua salasil, yaitu surat Al-Insan ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Nah, ya. Nah, maka ini juga sama, dibaca panjang ketika waqaf, pendek ketika wasl. Jadi kalau kita baca panjang
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Langsung aja kita menuju ke surat aslinya ya, supaya tidak bingung, atau lebih jelasnya langsung lihat ke mushaf ya. Kita tampilkan di sini. Nah, ayat yang ke-6 ini ya. Ke-6. Keempat. Ayat yang keempat. Nah, ini ayat yang keempat, keliru ya, bukan kelima. Nah, salah sila. Maka di sini dibaca ada tanda bulatnya. Jadi tanda bulat tidak selalu pendek terus. Bisa memang selalu pendek kalau wasol ya. Tapi kalau wakof tidak. Jadi jangan terkecoh dengan tanda bulat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu membaca Al-Quran harus di hadapan guru dan ada ilmunya. Tidak boleh sekedarnya ya. Itu tentang hukum 7 alif. Sekarang kita menuju ke sakta. Kalau sakta itu biasanya kita kan dalam mushaf Indonesia itu ada 4. Padahal kalau kita lihat dalam mushaf Madinah itu ada 6. Ada 5 tanda sakta. Yang ke-6 ini tidak ada tandanya ya. Kita lihat ini sudah populer ya. Sakta itu berhenti sejenak kira-kira 2 harokat tanpa nafas dengan niat melanjutkan bacaan ya. Ada niat melanjutkan bacaan. Tempat sakta dalam Al-Quran menurut Imam Hafiz itu ada 4. Ada 4 ya. Metode Syatibiyah ada 4. Nah, tapi yang kelima ini kita lihat lagi nanti. Ini pilihan. Yang kelima ini ada pilihan. Kalau tanda memang ada 5 dalam mushaf Madinah. Nanti kita lihat, kita cek ya. Firman Allah dalam Al-Quran sudah populer. Surat Al-Kahfi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir. Nah, itu. Kita lihat sesungguhnya lafaz iwaja ini menurut Imam Hafiz bagi pembaca boleh mewakafkan lafaz iwaja dengan tidak membaca sakta karena termasuk ujung ayat. Adapun jika tingkah wasol maka wajib sakta. Jadi kalau kita misalkan membaca surat Al-Kahfi tidak ingin melanjutkan, nggak apa-apa, nggak sakta. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Nggak apa-apa, nggak sakta karena termasuk ujung ayat. Tapi kalau kita niat melanjutkan maka harus disakta. Ya, boleh mewakafkan lafaz iwaja. Tuh, ya, kalau diwakafkan. Tapi kalau nggak diwakafkan ya iwaja qayyimah atau walam yaj'al lahu 'iwaja. Dan niat wakaf. Nah, baru qayyimah. Tapi kalau niat wasal maka wajib sakta. Nah, ini dalam riwayat Hafiz. Kita lihat lagi dalam mushaf Indonesia aja ya. Kita lihat dalam mushaf Indonesia surat Al-Kahfi ayat pertama. Kita lihat di sini. Walam yaj'al, ada sakta. Di sini sudah ada sakta meskipun ini digital tapi hampir mendekati aslinya. Nah, kalau ayat yang kedua kita lihat langsung ya, ayat yang kedua qayyimah. Jadi kalau niatnya itu wakaf boleh nggak sakta, tapi kalau niatnya wasal harus sakta. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Misalkan kita shadaqallah ya enggak apa-apa, atau tapi ini nggak bagus ya, karena ini kotok mengakhiri bacaan yang jelek karena masih ada hubungan dengan setelahnya. Tapi kalau kita sengaja wakaf nggak apa-apa, nggak sakta. Tapi kalau kita niatnya wasal wajib sakta. Iwaja qayyiman liyunzir. Nah, gitu. Selanjutnya kita lanjutkan lagi yang kedua tempatnya sakta surat Yasin ayat 52. Qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Surat Al-Qiyamah wa qila man raq. Al-Mutaffifin ya. Kalla bal rana ala qulubihim. Perhatikan di sini boleh tidak menetapkan sakta dan menidghamkan manraq ya. Dan balrona diidghamkan barrona atau marraq ini ya, bagi orang yang membaca dengan qashar pada mad jaiz mufasil. Jadi kalau biasa kita membaca mad jaiz mufasilnya 2 harokat, boleh kita baca wa qila marraq atau kalla barrana ala qulubihim.
Ini boleh. Tapi kalau kita biasa membaca dengan empat harokat, kalau empat harokat itu adalah madhabnya Imam Asy-Syatibi. Thariqahnya Imam Asy-Syatibi itu 4 dan mad wajib. Makanya mad jaiz itu wajib 4. Ini thariqahnya Syatibiyah. Dalam kitab Ahsanul Bayan. Selanjutnya, ini kalau ini sudah populer dalam buku-buku tajwid yang ada. Tapi kalau yang 5 ini nggak populer ya. Dalam surat Al-Haqqah itu ada sakta. Boleh mengidghamkan hak pada lafadz maliyah. Ini boleh kalau sambung ya, kalau wasol. Tetapi bacaan sakta lebih diutamakan. Ma aghna anni maliyah halaka. Ya, boleh diidghamkan kalau wasol, boleh idgham. Tapi sakta lebih bagus. Makanya tapi nggak sakta pun nggak ada masalah. Ini tinggal ikhtiar ya. Kalau kita berhenti pun nggak ada masalah juga, nggak sakta karena ujung ayat. Ma aghna anni maliyah. Nafas halaka. Karena ini juga seperti dengan iwajah tadi. Ya, seperti dengan iwajah tadi. Ini harus diperhatikan karena biasanya di sini nggak ada keterangan dalam buku-buku tajwid yang lain. Biasanya begitu. Ya, kita lihat dalam mushaf Madinah ini ada tanda saktanya. Kalau mushaf Indonesia tidak ada, karena memang ini ikhtiari. Coba kita lihat dalam surat dalam mushaf Indonesia nggak ada tandanya. Kalau ini kan ada tandanya ya. Dalam surat Yasin juga ada tandanya dan seterusnya. Kita cek lagi dalam surat Al-Haqqah ayat 28. Ini juz 29 ya. Al-Haqqah ini kita lihat. Nah, ini sudah ada. Ayat 28 sampai 29. Lebih amannya kita. Nah, di sini mushaf Indonesia nggak ada tandanya, justru malah diminta untuk artinya ada pilihan berhenti ya. Anni maliyah. Nah, tapi dalam mushaf Madinah itu ada tanda saktanya, ini penting. Kalau kita ngajar nanti ditanya nggak bisa kan masalah itu. Nah, kita lihat di sini ya. Karena ini nggak bisa tidak bisa digital, harus manual. Kita cari dulu juz 29. Juz 29 surat ini 27. Masih 27. Nah, ini 28 sebentar lagi. Nah, ini sudah juz 29. Kita lihat di sini. Nah, ini ada saktahnya. Ma aghna anni maliyah halaka. Nah, kalau kita wakaf nggak usah sakta nggak apa-apa, tapi kalau wasal boleh idgham, boleh sakta. Ya, sakta latifah, pendek nggak lama. Ya seperti idgham aja. Jadi kalau idgham otomatis sakta. Maliyah halaka, pendek nggak lama-lama. Ya, nggak seperti sakta yang lain. Jadi lebih pendek daripada sakta biasanya. Ini yang ke-5. Lalu kemudian sakta yang ke-6. Sakta yang ke-6 ini adalah pilihan juga. Dalam keadaan wasol, akhir ayat surat Al-Anfal dengan permulaan surat Baro'ah. Dalam satu bacaan, ya, berdiam pada huruf alim dengan sakta, kemudian dimulai dengan surat Al-Baro'ah. Bukan Al-Baro'ah, nggak pakai al ya, surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Langsung saja supaya tidak bingung kita menuju ke mushafnya saja. Kita langsung ke mushafnya. Mushaf Madinah kita lihat saja karena ini lebih mudah, lebih aplikatif. Artinya lebih langsung ke mushaf aslinya ya. Juz 10. Kita lihat di sini cara menyambung Al-Baro'ah dengan Al-Anfal dengan Baro'ah. Ini majuz 13. Surat Yunus masih juz 11. Nah, ini sudah mulai At-Taubah. Namanya At-Taubah. Dulu namanya Baro'ah, lalu direvisi pada tahun 81, sekitar itu direvisi menjadi Baro'ah. Perhatikan di sini, saya langsung tunjukkan dua. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin menyambung dengan Baro'ah, ada 3 cara. Ada 3 cara menyambung akhir Anfal dengan surat At-Taubah. Yang pertama adalah Innallaha bikulli syai'in alim.
Bara'atum minallahi wa rasulih. Yang pertama ya. Jadi tidak ada a'udzu atau boleh baca a'udzu tapi tidak juga ini memang seperti itu. Jadi kalau kita di guru-guru kita, guru-guru saya itu langsung kalau nyambung nggak pakai a'udzu langsung karena ini masih satu kesatuan karena nggak ada bismillahnya. Ya, untuk urusan kenapa nggak ada bismillah sudah saya tampilkan di mata pelajaran studi Quran hadis yang kemarin ada pertanyaan di situ. Ada juga di YouTube saya nanti bisa dilihat ya tentang kenapa dalam surat Taubah nggak ada bismillahnya. Yang kedua adalah caranya dengan disambung. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Langsung. Yang ketiga, sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, itu sakta ya. Jadi sakta yang ketiga ini ikhtiari ya. Itu ada 6 sakta dalam Al-Qur'an. Itu tentang sakta dan tentang sakta dan hukum 7 alif. Adapun tentang hamzah wasol dan hamzah qata ini sangat penting sekali. Hamzah wasol adalah 10 hamzah qata dulu ya. Hamzah qata ialah hamzah yang ditetapkan tingkah wasol dan di permulaan kalimat. Dinamakan hamzah qata karena memutus huruf sebelumnya dari huruf setelahnya. Tempat hamzah qata berada pada selain hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa? Hamzah yang ditetapkan di permulaan kalimat dan digugurkan di pertengahan kalimat. Dengan kata lain, hamzah yang dibaca di permulaan kalimat tapi tidak dibaca di pertengahan kalimat. Ya. Hamzah wasol itu ada di mana saja? Hamzah wasol itu ada di sini. Nah, hamzah wasol itu jadi kalau hamzah qata tepatnya setelah hamzah wasol. Hamzah wasol itu berada pada kalimat isim. Setiap kalimat isim itu hamzahnya tempat keberadaan hamzah wasol. Hamzah wasol berada pada kalimat isim, fi'il dan huruf. Kecuali pada fi'il mudhari' secara mutlak. Mudhari' sama sekali nggak ada hamzah wasolnya. Begitu pula hamzah wasol tidak berada pada fi'il madhi dari fi'il sulasi dan fi'il rubai. Contoh akala ajaba. Ya. Itu. Hamzah wasol terdapat pada ini. Kita langsung ke sini. Kita hamzah wasol nanti di sini ada hamzah qata. Ini tentang hamzah wasol. Kalau hamzah qata itu selain keberadaannya hamzah wasol. Jadi contohnya misalkan ini sepertinya keliru ya. Hamzah wasol itu berada pada kalimat isim, iya. Tapi sesungguhnya setiap kalimat isim itu hamzahnya hamzah qata kecuali beberapa kalimat ya. Ini sudah ringkasan. Tapi lebih detailnya di sini. Hamzah wasol terdapat pada al-ta'rif, semua al seperti al-kursiyu, ya, al-kitabu itu al-ta'rif namanya. Yang kedua pada fi'il madhi, fi'il khumasi, sudasi dan khumasi, sudasi dan sudah nggak ada subai kan nggak ada, mentok sudasi ya. Intakola. Kalau rubai, fi'il madhinya adalah hamzah qata. Fi'il madhinya hamzah qata. Nah, itu ya. Karena di sini sudah diterangkan hamzah wasl tidak berada pada fi'il madhi dan fi'il sulasi dan fi'il rubai itu hamzahnya hamzah qata. Ini jadi fi'il hamzah wasl itu ada dalam fi'il khumasi dan sudasi. Contohnya intaqal istaghfara baik itu fi'il madhinya atau fi'il amarnya. Tuh, ya ini. Dan pada masdarnya kedua hal tersebut ya. Dan fi'il amarnya fi'il sulasi. Ini harus dihafalkan juga. Dan ini yang ketiga pada 7 isim berikut ini. Ada 7 isim yang hamzahnya hamzah wasol, selebihnya hamzah qata. Ibnun, ibnatun, imro'atun, umru'un, isnani, istatani, ismun. Nah, jadi sebenarnya ada 4 aja. Ibnun, ibnatun, imro'atun, umru'un, isnani, isnatani, dan ismun. Nah, sekarang harokat hamzah wasol.
Apabila suatu kalimat ya kalam dimulai dengan hamzah wasal, maka harokat ini. Fathah jika masuk pada al-ta'rif. Kasroh bila pada fi'il madhinya fi'il khumasi dan sudasi yang mabni maklum. Istighfara intaqala. Ini. Pada fi'il amarnya fi'il sulasi bila huruf ketiganya ain di kasroh atau di fathah. Contohnya idhab. Jadi kalau ain fi'ilnya di fathah atau di kasroh, maka hamzah wasalnya di kasroh. Tapi kalau fi'il khumas dan sudasi, kalau mabni maklum ya selalu dibaca kasroh fi'il mazinya dan fi'il amarnya. Kalau dalam dan di kasroh itu kapan lagi di kasroh hamzah wasal? Ketika dalam fi'il sulasi yang ain fi'il itu huruf yang keduanya itu di fathah atau di kasroh. Lalu kemudian di kasroh lagi kapan? Fi'il amar apabila huruf ketiganya di dhammah, tapi dhammahnya enggak asli seperti imsyu, ya. Imsyu. Jadi imsyu asalnya imsyu. Imsyu asalnya imsyu, ya. Kasrahnya huruf shin dijadikan dhammah untuk menyelesaikan huruf waw. Dan contoh yang lain adalah iqdu, aslinya iqdiyu, itu ya. Itu ini ada dalam pelajaran ilal di pesantren. Pada masdarnya fi'il khumasi dan sudasi yang tidak dibarengi dengan al-ta'rif. Dan pada 10 isim sebagai berikut. 7 isim dari 10 isim disebutkan dalam Al-Qur'an Karim yaitu ibnun, ibnatun, imru'un, imru'atun, isnani. Lalu kemudian ibnum, imun, istun. Ini tidak pernah ada dalam Al-Qur'an dan juga orang jarang mengucapkannya. Ini ada dalam 10 dalam kalimat Arab tapi jarang disampaikan. Jadi hamzah wasal dalam 4 isim ada 10, yang 7 dalam Al-Qur'an, yang 3 tidak dalam Al-Qur'an. Kapan di dhamma? Di dhamma itu ketika ini pada fi'il madhinya fi'il khumasi dan sudasi yang mabni majhul, wujudus sad. Ini ya. Kalau mabni maklum di kasroh. Pada fi'il amarnya fi'il sulasi. Bila huruf ketiganya di dhamma dengan dhamma asli. Unzur 1, 2, 3. Ain fi'il itu sebenarnya huruf yang kedua dari kalimat aslinya. Menjadi ketiga karena ada hamzahnya. Jadi kalau kapan dhamma? Kalau huruf ketiga, dihitung dari mulai alif ini, dari hamzah wasal ini, 1, 2, 3 huruf ketiganya atau ain fi'ilnya di dhamma, maka hamzah wasalnya harus di dhamma, ya. Ringkasannya begini, di fathah apabila masuk pada al-ta'rif alhamdu. Di dhamma bila huruf ketiga ain fi'il dari suatu kalimat di dhamma dengan dhamma asli, contohnya ubud, di kasrah selain keadaan tersebut di atas. Nah, ini contohnya. Ini harus diperhatikan dengan baik. Apabila hamzah istifham masuk pada hamzah wasal selain lam ta'rif, maka hamzah wasal harus dibuang dan menetapkan hamzah istifham di fathah. Dalam Al-Qur'an sangat banyak, ada 7 tempat. Contohnya qul attakhadtum, asalnya attakhadtum, ya. Ini ada hamzah wasalnya tapi ini hamzah istifham. Hamzah istifham maka dibuang hamzah wasalnya, dibuang tulisannya dan lafadznya. At-tala'al ghaiba, aftara, asṭafal banat, attakhadnahum, astakbarta, sawa'un 'alaihim astaghfarta. Ya. Sekarang saya sedikit kepingin ini yang penting sekali saya sampaikan, perhatikan di sini. Ini kenapa saya sampaikan di sini? Banyak sekali orang-orang atau yang membaca Al-Qur'an tidak memahami dan salah karena beda mushaf. Contohnya saya taruh di sini, ya. Saya ke sini. Ke sini dulu aja. Perhatikan di sini. Dalam mushaf Indonesia, hamzah wasal dan hamzah qotok tidak ada bedanya penulisannya. Ya. Hamzah wasal ada harokatnya. Ini kan hamzah, ini kan al-ta'rif ini. Ini al-ta'rif. Taunya dari mana? Ya harus bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab nggak tahu, ya. Nah, kaidah, hebatnya kaidah tajwid, kalau nggak bisa bahasa Arab banyak nggak fungsi juga. Contohnya seperti ini. Gimana mendeteksi ini hamzah qotok, hamzah wasal? Nah, kalau orang tahu bahasa Arab ngerti, kalau nggak tahu nggak bisa. Meskipun dikasih tahu hamzah wasal tempatnya itu di al-ta'rif, tapi kalau nggak ngerti al-ta'rif sama fi'il asli kan gimana? Seperti ini kan alha, ya, fi'il rubai. Kalau rubai kan hamzahnya hamzah qotok. Kecuali kalau kalau fi'il sudasi sama khumasi. Nah, di sini al-qari ini hamzahnya wasal. Karena apa? Al-ta'rif. Tadi disebutkan setiap al-ta'rif itu hamzahnya hamzah wasal, dibaca fathah al-qari'ah. Maka kalau membaca dengan bismillah mestinya bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Harusnya begitu. Nah, karena nggak ada harokat, karena kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, bacanya bisa jadi Bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah. Banyak terjadi seperti itu juga.
karena tidak mengerti. Ya, dianggap ini hamzah koto atau mungkin dia ngerti sama sekali, penting dibaca apa yang ada ya. Ini kalau halakum mutakasur beda, ini hamzah koto asli karena dalam fi'il rubai. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur. Nah, itu ya. Ini penting untuk mengetahui hamzah qata sama hamzah wasal. Kalau mushaf Madinah ini lebih enak karena dia ini eh, tidak ada harokatnya. Hamzah wasal selalu harokatnya itu adalah ditandai dengan ro susod, yaitu kepala sod. Contohnya kita lihat di sini kalimat aro'aita al-qari'ah ya. Di sini nggak ada harokatnya. Beda dengan al-ha ini. Kalau ini ada harokatnya karena hamzah koto. Ini nggak ada harokatnya karena hamzah wasal. Jadi orang bisa baca Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Nah, kalau ini masih benar orang baca. Maka mengetahui karakteristik Quran ini juga penting. Ya. Contohnya lagi misalkan dalam Al-Fatihah ya, kita lihat di sini. Ini kalau orang nggak pintar juga bisa salah. Ya, tapi karena Fatihah sudah populer, banyak orang membaca Fatihah dengan wasol, maka banyak orang yang nggak benar, yang nggak salah ya. Wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini sudah benar ya. Tapi kalau apa namanya pakai mushaf Indonesia bisa disalah dia, tapi karena sudah tadi sering diucapkan oleh imam-imam dengan bacaan wasal, jarang orang salah. Seperti wa iyyaka nasta'inu ihdina, sudah insyaallah kita nggak dengar itu ya. Nah, kan sudah populer ini hamzah wasal. Jadi masing-masing mushaf punya kelebihan dan kekurangan. Itu. Contohnya misalkan ya dalam mushaf Madinah itu tidak ada tanda nun wisolnya seperti kalimat ini. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawat. Nah, ini nggak ada nun wisolnya. Orang sering sekali, dan saya pernah menguji juga, ini bacanya kalau pakai mushaf Madinah, banyak orang yang baca jami'alladzi ya. Karena nggak ada nun wisolnya. Tapi kalau mushaf Indonesia ada nun wisolnya. Ini masing-masing mushaf punya kelebihan kekurangan. Contohnya di sini ada nun wisolnya di sini. Ini ayat 158 ya. Kita lihat di sini Al-A'raf ayat 158. Nah, ini ada nun wisolnya di sini. Ya, kalian bisa lihat ya nun wisolnya. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kalau berhenti. Kalau sambung jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ard. Nah, ada nun wisolnya. Nah, maka untuk orang Indonesia juga kalau pakai mushaf Kemenak atau Indonesia lebih bagus, lebih jelas ada nunnya. Tapi untuk hamzah wasal qotoknya ini bisa salah kalau tidak mengerti kaidah ya. Saya kira itu untuk materi kali ini, semoga bermanfaat, semoga itu semua jadi Allah sebagai ahli Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.